Kami persilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, semuanya yang berhadir, ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian berataan. Para tokoh-tokoh yang berhadir, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu di dalam lindungannya Allah. Mudah-mudahan kita sabarataan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini ditakdirkan Allah kita berkumpulan di tempat ini, dan ulun pribadi syukur alhamdulillah karena puga malam hari ini terjajah balik papan. Pemulaan. Dan ini pertama kali pengalaman ulun berbicara di Balikpapan. Sebelumnya ulun cuma siarah bisa ya bemalam di rumah Papa Tuhan kayak itu. Nah, malam hari ini ulun diberi kesempatan untuk berpandir di sini. Jadi ulun minta rela lawan pian-pian berataan bil khusus dan guru-guru Tuhan dan para habaib. Alhamdulillah, semuanya dengan berkat karunia dari Allah dan tentunya dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berkumpulan di sini karena berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Baiki bunyi mic-nya, storing-nya. Baiki. Hadirin sekalian rahimakumullah. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia. Tapi Nabi kita kada sama lawan manusia biasa. Ibarat batu, baginda Nabi seperti batu yakut, sedangkan manusia yang lain kayak batu kerikil biasa. Jauh perbandingannya, jauh perbedaannya antara batu kerikil dengan batu yakut. Jauh perbedaannya antara manusia biasa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan manusia yang luar biasa ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan baginda Nabi SAW.
Di mana dekatnya kita lawan sidin, yaitu di bintangan utamanya kita dipilih oleh Allah jadi umat sidin. Ini dulu ada hubungan nang luar biasa dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur yang tiada tara. Apakah nanti kita membaca di dalam Maulid Simtud Durar yang disebutkan Habib Ali menulis hadis di dalam maulidnya, hadis di mana awal kejadian makhluk. Nah, disebutkan yang ditulis oleh Habib Ali di dalam sabda Nabi SAW itu disebut Nabi berbicara kepada Sayyidina Jabir. Nabi mengatakan, ya Jabir, innallaha khalaqa qabdal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebelum sesuatu apapun yang ada, nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Lalu Habib Ali menyambung kalimat daripada rawi tersebut, beliau menyambungnya, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dari itulah terpancar semuaan yang ada di muka bumi ini, semuanya dengan berkat nur Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu sudah sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena dengan berkat Nabi Muhammad kita diadakan oleh Allah ke alam ini. Kalau kadada berkat Rasulullah, kita kadada. Maka sudah sepantasnya kita mengingat akan kehebatan baginda Nabi Muhammad SAW. Nikmat kita ada di muka bumi berkat Nabi SAW. Nikmat kita kawa memeluk Islam, mengenal arti iman, mengenal arti kehidupan yang penuh dengan kebaikan, semuanya dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Coba lihat pikirkan, jika ilmu Nabi Muhammad kada sampai lawan kita, kikira mulai bahari sampai begini agak itu kalau kuat. Tapi karena berkat Nabi Muhammad, lihat banyak perubahan biar. Minta maaf dulu apalagi di Kalimantan Timur nih pusatnya. Ulun bercerita di tanah Ulun dulu kan. Di tanah Ulun itu bahari bubuhan agama yang terdahulu pada kita itu sudah ada. Agama Hindu menguasai di tempat kita itu dulu, tapi ilmu Nabi Muhammad sampai kepada kita. Dakwahnya Nabi Muhammad dibawa oleh dari generasi ke generasi sampai ke Banjar, dibawa melewati wasilah Sultan Suryansyah ini di tempat kami, melewati wasilah Sultan Suryansyah yang menjadi Raja Banjar pertama yang memeluk Islam. Akhirnya Islam bisa tersebar di seluruh Kalimantan Selatan, khususan di tempat kami. Kalau di tempat pian makinnya lagi, pusatnya di sini. Bahkan kerajaan Hindu tertua di Indonesia itu ada di Kutai. Ini tempatnya bukan pian, tapi dakwahnya Nabi Muhammad masuk ke sini, masuk ke tempat pian. Akhirnya kita berubah. Ada lagi kita nang kayak itu. Ada lagi jangan tidahan apa ingin toh kayak itu tuh bang dah lakukan. Cuma ya alhamdulillah berkat dakwahnya Rasulullah masuk ke kita nih, akhirnya ya kayak gini kita berkat Nabi Muhammad SAW untuk benar dia. Nah cuma ingoh-ingohnya nangga kayak itu nanti lah ingoh-ingohnya nangga kayak itu nanti ingoh deh. Ingoh itu rasa gaul ya, nah gaul ingoh-ingohnya kayak itu rasa-rasanya dikit-dikit melajari Habib bahasa Banjar. Jadi Habib nanti ada majlis di sini. Insyaallah sesudah ini majlis di Baitu.
di rumahnya beliau insyaallah. Oh, rumahnya mertua ya beliau. Di rumah mertua insyaallah, nanti ke rumah Habib. Ba'da hadzal majlis majelis. Sudah di majelis insyaallah. Majelis tuh santai-santai gitu nah. Ya syurub syahi au gahwa. Nah. Kisahnya habis bahasa Arab. Kayak gitu, bahasa Arab abel-abel gitu. Anak-anak ada tahu nggak gitu. Ternyata bila Habib mandiri ngerti nyaute, bila kata ngerti nggak. Beban deh, ada tahu. Saya ada tahu ya Pak. Padahal tidak ada yang lucu gitu, tidak ada yang lucu, tapi mereka ketawa dengan bahasa saya. Yang lucu itu tidak ada, tapi mereka ketawa sendiri gitu. Saya tidak ngerti juga. Ya Allah ya Allah. Ingoh-ingoh nang bahar itu masih ada dong dia. Ingoh-ingohnya tuh masih ada. Contoh nah kayak apa ya? Kayak kita bermandi-mandi. Adat tradisi bermandi-mandi. Tapi kan ada apa-apa. Adat itu boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada apa-apa ya? Makanya misalnya mandi apa? Mandi pengantin. Itu kan adat. Masuk peninggalan dulu-dulu tuh. Tapi kan dalam Islam tidak melarang mandi. Siapa melarang mandi? Bahkan Islam mengajarkan at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu separuh daripada keimanan. Pepatah Arabnya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Mandi, siapa nama larang mandi? Ada apa-apa ada dengan orang melarang bermandi-mandi, ada apa-apa. Jadi kita melihat orang bermandi-mandi pengantin, ada apa-apa biarkan aja selama tidak melanggar syariat. Silahkan anak mandi pengantin, tapi yang dilarang mandi pengantin itu pengantinnya buka aurat, dituntun orang. Nah itu salah. Hakun coba tapi dadaan. Tapi dadaan kamera berapa tangguk mata melihat. Itu salahnya tuh itu karena anunya nih membuka auratnya itu salah. Kalau mandinya ada salah kan deh, yaitu membuka auratnya yang salah. Jadi kita misalnya melihat orang mandi pengantin jangan disalahkan lah. Wah ini ajaran ada, itu sudah dirubah. Mandinya sudah dibacakan bajunya baju yasin, baju sholawat, kesan mandinya ya kan apa-apa. Tapi guru aja pakai kain kuning ya. Mandinya kesaput kain kuning. Ada apa-apa kesaput kain kuning, ada habang, ada hijau kan ada jadi masalah alasan mandi itu ada jadi masalah gitu. Tuntong mandi jarang pengarahnya talasannya dibuang ke atas hubungan jarang pacol lurut tiba ke atas hubungan apanya aja nang itu kisahnya aja ada apa bahari itu orang udah bisa dadayan. Jadi supaya lakas karing diandang di atas hubungan. Wah ini ada dadayan ada lagi gitu, ada di dadayan terus ditimbai ke hubungan lagi. Bukan jadi ngerti ya. Habib asalnya dulu Pontianak, tapi ngerti bahasa Banjar? Enggak, siga-siga. Kalau beliau jelas tidak ngerti. Iya. Nanti diberikan terjemahan nanti. Allah ya. Imbah tuntung mandi itu keselamatan tuh orang lah. Keselamatan ada lakatan, ada hintalo, ada pisang biasanya. Ya kan apa-apa lah, kan dimakan. Pas bersalamatan tuh kan baca amin nih pengantin. Cara amin tuh dia ada kililin di cara amin diputar dia ada ada boleh jadi itu aja. Oh, kenapa jarang ada boleh menyembah api? Siapa menyembah api? Itu orang bahari listrik ada misalnya jadi supaya melihat lalu cara itu diandaki lilin itu bisa lalu contoh ingoh-ingoh nang bahari itu masih ada, cuma kada apa-apa kagawinang itu soalnya kada bertentangan dengan syariat, masih normal aja gitu. Kalau sampai bertentangan dengan syariat, nah ini mau kada mau harus dihapus.
harus dihapus. Nah makanya dalam dakwah itu kan ulama-ulama ada membagi metode, ada metode amputasi namanya. Amputasi itu harus dipotong habis, dipotong habis pokoknya. Nah ini berkaitan dengan kesyirikan, yang jelas kesyirikannya tatak habis, dipotong habis supaya jangan digawi lagi itu. Ya misalnya ajaran animisme dan dinamisme itu bagi Islam kan jelas bertentangan. Ada kesyirikan, ada unsur mempercayai apa namanya kekuatan gaib, ada kekuatan gaib yang bisa mempengaruhi macam-macam lah kayak itu. Nah bukannya percaya sampai menuhankan itu, ini jelas harus diamputasi, ditata. Ada juga metode yang dalam dakwah itu seperti asimilasi. Wah iya. Tadi amputasi, ini asimilasi ulang. Asimilasi itu kayaknya nih memperkecil apa? Nang kaya kada baik itu diperkecil, dipersempit. Ampun maaf, nang kaya tumpeng. Dia tahu lah sejarahnya tumpeng. Nah, kita ini tahu bila ulang tahun pakai tumpeng, bila ulang tahun pakai tumpeng. Tahu ada sejarahnya tumpeng. Tumpeng itu bahari bila bubuhannya keselamatan pakai tumpeng. Tumpeng itu simbol gunung, nang disanjung, nang dipuji dewa gunung. Itu asal usulnya tuh kayak itu. Cuman inya waktu maulah tumpeng dibacainnya macam-macam. Nah om-omnya kayak itu tuh. Di antaranya kira atas gunung. Nah kayak itu. Lalu pas Islam masuk, tumpeng tuh tetap dipertahankan. Kada dihapus, kada dirubah, cuma diperkecil, dipersempit supaya kada layau lagi. Maksudnya, ngerti lah kada layau. Supaya kada salah lagi maksudnya. Silahkan maulah tumpeng, tapi tumpengnya dibacakan doa selamat. Tumpengnya dibacakan doa keselamatan, mintanya lawan Allah, bukan dengan dewa gunung. Walaupun bentuknya tetap tumpeng. Tidak masalah. Nah ini ngarannya metode asimilasi. Ayo. Yang ketiga metodenya apa lah ngarannya? Kurang ingat Paulen bahasa kerennya tuh kada ingat. Nah dua itu ingat tadi amputasi, apa asimilasi. Yang ketiga ini kada ingat lagi. Antisipasi. Ini bang, jamoknya nih. Ya itulah sudah itu. Itu tuh diantara contoh artinya syukurnya kita sampai dakwah Nabi Muhammad kepada kita. Syukur. Nah tatkala kita disampaikan Allah dakwah Nabi kepada kita bisa menerimanya, kita bisa beriman dengan dakwah atau ajakan Nabi Muhammad tersebut. Tampakkan kesyukuran itu dengan kelakuan kita. Tampaikan rasa syukur itu dengan kelakuan kita, dengan muntung kita ataupun dengan kelakuan kita. Kayak apa kita mensyukuri syukurnya dakwah Nabi Muhammad sampai kepada kita? Di antaranya kita kelakuan harus ditampaikan. Marilah kita ikut serta membantu tegaknya majunya dakwah Nabi Muhammad SAW. Makanya apa guru jar membantu tegaknya dakwah Nabi digini sesuai profesi masing-masing, dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing. Nang ulamanya pakai ilmu, tuan gurunya menyebarkan ilmu, dakwah Nabi kita disampaikan melewati ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Memang yang berhak ambil itu orang alim. Dalam hal menyampaikan ilmu Nabi Muhammad itu orang alim. Nangkat alim jangan menyampaikan. Menangkat alim berbicara kita alim. Yang nambah apa? Apakah disambatnya? Nangkat dalam Quran dibacanya, padahalnya kalam Allah. Bahaya kan ya? Wa qallat saumantah wa nannis saumasak. Itu lain Al-Quran. Waqallat saumantah wa mannis saumasak. Itu beritaan orang tahu. Pada saumantah itu kalat, saumanis, saumasak itu manis. Beritaan orang tahu. Dosa disambut gitu. Bina musti.
Qala Allah Ta'ala jangan apa qala Allah Ta'ala wa qallat sauman tahaman itu gimana ada beramam gitu. Ayo mennya kata alim habis sampean nang kata Quran padahalnya Quran toh ya mengarah tuh membaca toh bal habis mau ngapa dibacanya itu nah ya nanti buat dan nggak apa-apa kan. Ini macam-macam kita di pesantren bahari ulahan lah bahasa Arab nah, maka bisa benar bukan pondok nih baula-ula maka lengkap Arabnya lengkap itu menjaga mubtada ada khabar mubtada lengkap memulakan ad-dunya jabak nah bermula dunia yaitu jabak paman tajajak pakat tajarak kan lengkap Arabnya tuh orang belajar nahwu tuh lengkap ad-dunya jabak paman tajajak pakat tajarak. Dunia itu adalah jebak, siapa yang terjajak pasti terjerat. Bujur juga. Nang hanya masuk pondok hari ini kata tuh nang laisal fata bila sangkadi itu ingat tuh. Ingat kami yang laisal fata bila sangkadi. Laisal fata bila sangkadi fa idza ghataltum fagharuha. Benar bahasa laisal kata tidaklah dinamakan seorang pemuda bila sangkadi bila ada sangkadi sangkadi itu yang gatal-gatal faida gataltum maka apabila gatal oleh kalian pagaruha maka garu oleh makan dia lengkap Arabnya tahu kan bahasa Arabnya nyok deh ya kayak gitu. Ada lagi sebutin lah idza kanal awaku ringkutan au kasamutan au sinqalan idza kanal awaku ringkutan au qaturan au sinqalan au kasamutan fa'ubatuhu bil urud lampak kebiasaan itu ulun ijazahkan makin ya Allah Allahumma salli ala Muhammad bahasa Arabnya nyok namun nang kada alim bapandir habis layau ya nang kada Quran padahalnya Quran nang kada hadis padahalnya hadis bisa nah nyanyok jadinya Allah jadi nang berhak bapandir menyampaikan dakwah melewati ilmu membantu Rasulullah meneruskan dakwah Rasulullah nang pakai ilmunya kubuhan ulama nah alim-alim dan itu pun perlu memakai syarat apa syaratnya wajib ikhlas sehingga para habaib kita mengajarkan dalam kita berdakwah memakai metode la natlub wa la narud tidak meminta dan tidak menolak. Rumus la natlub wa la narud meminta kada boleh orang berdakwah tidak boleh minta nah memasang tarif itu masuk meminta. Ayo guru pian mau dah no wani biro itu tuh lain urusan dah nah pian guru ini nah berapa kamu ini aku setengah jam bepandir berapa kamu ini biasanya jadi mon aku ini setengah jam bepandir paling kada 15 juta jadi nyambat kayak itu kan jadi itu ngarannya sudah memasang. Nah, nang memasang tarif khususon bagi ulun pribadi diharamkan oleh guru-guru ulun. Ulun pribadi diharamkan oleh guru-guru ulun. Jadi makanya kemana-mana pun kita tidak pernah seperti itu. Kadang-kadang yang ngundang ini kada paham. Apa maksud kada paham? Itu jadi takuni, terus kita takuni ya. Guru kalau pengen kesini kira-kira berapa mau udah saya tahu sudah bila waktunya ada kita kabulkan terus saya tahu nih bisa awak mengalih seorang guru ada tahuan bisa seorang nah kami memakai rumus dalam berdakwah dan nutup tidak boleh meminta, tidak boleh memasang tarif dan sebagainya.
Tapi kami pun memiliki metode wala narud, kada boleh menolak. Kalau orang memberi, sambut. Lain urusan ini, kan kita kada minta. Orang beri, baru jadi hadiah buat terenai. Susahnya, kada usah nolak, kada usah gini, kada usah nolak buat. Rezeki halal. Jadi rumusnya la natlub wala narud, kada meminta dan kada menolak. Yang penting ikhlas dulu di muka. Salah satu cara perguruan kita mengajarkan ikhlas, ini salah satu cara. Nyawa Jasidin kalau diundang orang biasanya nyawa diberi hadiah. Nggih, Guru. Supaya ikhlas, nyawa jangan membuka. Oh, dibaca. Nah, misalnya bulan Maulid diundang orang, sebulanan orang mengundang. Itu hadiah-hadiah dari kaum muslimin itu dimasukkan dalam kotak. Dimasukkan. Jadi hari ini undangan buat dalam kotak, hari ini undangan masukkan dalam kotak, masukkan. Sampai sebulan terkumpul diaduk. Diaduk. Jadi kada tahu lagi ini amplop mana, kada tahu. Jadi salah satu cara membantu ikhlas. Kalau langsung dibuka, itu bisa mengatakan. Itu bahayanya. Pas unjuki orang hadiah langsung dia membuka. Bahaya. Jadi aku sedikit niat aja. Aku jadi di bila situ mengundang pakai. Ada lagi aku datang. Nah, kada ikhlas lah jadinya. Gara-gara tali hati itu. Nah, supaya ikhlas gabung dengan orang lain. Kada tahu lagi biar siapa-siapa memberi. Itu rumusnya. Kecuali betok ampun orang. Ada stempelnya, bertulisan, nah Plaza Kebun Sayur. Mau ada mau yang ketahuan ya. Itu waspada stempel. Orang jangan berstempel. Jadi gurunya tuh kalau aduk-aduk kayak itu, nah jadi ikhlas dia gitu. Nah itu salah satu metode. Nah kalau dia bisa menjaga hati, silakan. Kalau orang memberi langsung dibuka. Aku ini kadang peduli, mau sedikit, mau banyak, mau sedikit sama saja. Nah itu kan jadi masalah. Karena bisa menjaga hati. Kalau kada bisa, ulah metode kayak itu. Cara kayak itu, salah satu guru kita mengajarkan seperti itu. Nah itulah, jadi orang berdakwah ini pakai ilmu ulama. Biar nang suge pakai harta. Beda bukan pedagang nih, suge misalnya nih. Amin. Ini bila suge itu jarang ada meminahkan. Siapa kan enak suge? Akhir zaman ini nyaman suge pada miskin tahu kan? Bujuran. Nyaman suge pada miskin di akhir zaman. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Gara-gara fakir menjadi kafir. Banyak orang itu. Jadi nyaman suge juga. Apalagi zaman fitnah. Zaman fitnah. Zaman kita nih banyak hukuasnya, banyak kada baiknya, maka lebih nyaman sugih daripada miskin. Mudahan sugih pada kita. Hanya ring. Sudah pasti deh, maka bila sugih ini nyaman biar tinggal tunjuk aja nah orang sugih nih. Angkat tangan pangin toh, angkat tangan lah, ya sugih ya. Coba angkat duit, angkat tangan pangin toh, ada parlo aja dong. Aku tunjuk aja rupanya ada dia juga. Nyaman juga jadi orang sugih dia. Oke. Nang sugih berdakwah pakai harta. Membantu Rasulullah tuh pakai harta dia. Membantu Rasulullah pakai harta dia. Makanya gunakanlah kesugihan itu untuk dakwah. Supaya harta yang Allah titipkan lawan pian ada catatan dalam harta itu untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Pian suge harta pian gunakan untuk membangun pondok. Pian suge harta pian gunakan untuk memakmurkan majelis. Pian suge gunakan harta pian untuk membantu menjamu kepada para ulama dan habaib. Pian suge gunakan harta semuanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ayo gunakan harta. Ini tugas orang suge. Kalau tugas orang alim pakai ilmu, karena mereka banyak bisi ilmu. Tugas orang sugih banyak bisi harta. Ilmu kadang tapi bisi, tapi harta banyak. Ada orang alim ini kadang-kadang ilmunya banyak, tapi harta seadanya. Banyak nangka itu, maka harus ada kerjasama, kolaborasi. Wah, ngerti lah kolaborasi.
kolaborasi antara perpaduan antara si alim dengan si sugih demi memajukan dakwah Nabi Muhammad SAW. Himong biar Nabi melihat orang sugih nang kawa membantu dakwah sini. Himong bujur. Dan kita menghendaki itu berataan orang sugih paham, jangan salah digamit. Ini jadi orang sugih tuh gamit dia paham gitu kata. Alih bisi orang sugih nang kayak ini menyesaki kampung orang. Sugih kayak gitu. Alih bener. Nyaman tuh jadi orang sugih paham, nah melihat pembangunan pondok kada selesai petakonnya Habib guru di tempat kian kenapa kada selesai, duitnya macet deh, duitnya macet guru. Oh apa yang kurang guru, hitung guru, ya lu hitung orang camok juga hitung guru, berapa nang kurang guru, oh ini kurangnya sekian sekian sekian, oh ulun semuanya guru duitnya ini. Nah nyaman jadi orang sugih toh. Ini jadi orang sugih kada paham lalu sudah mencatat dana rintitan catatan daftar penyumbang maulid 20 sampai ke orang sugih berapa aja orang 20 jadi aku 15 di sini. orang mau orang 20 awak 100 sampai itu awak penyugihnya apa? Nah orang sugih nang kayak ini naudzubillah min dzalik ada dalam behiri apa? Orang sugih tetapi sudah melihat orang sugih nang wah luar biasa untuk agama, luar biasa menjamu tamu, luar biasa untuk habaib dan ulama. Nah ini behiri benar kita, behiri banget melihat rumah sidin tuh habib manapun, tuan guru manapun pasti pernah masuk ke situ, pasti pernah masuk ke rumah beliau. Beliau layani dengan penuh kehormatan, kulit disamui duit pulang. Itu luar biasanya beliau. Ada jadi benua-benua nang kakak itu tuh luar biasa ke. Nah, untung bener lah. Jadi nang sugih berdakwah pakai harta. Ini salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur, terima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah menjadi sebab adanya kita di alam ini, dan dengan dakwahnya Nabi kita menjadi orang yang seperti ini. Alhamdulillah, salah satu wujud syukurnya digini Rasulullah berdakwah, dibantu, disambung, diteruskan dakwah Nabi Muhammad dengan profesi kita masing-masing. Apa lagi contoh kita membuktikan rasa syukur kepada Nabi kita? Memperbanyak lisan kita ini membaca salawat dan salam kepada Nabi kita. Ketika kita digerakkan lisan untuk mengingat kepada Nabi Muhammad, lidah kita ditakdirkan Allah untuk menyebut Nabi Muhammad, berarti ada hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad, dan ini merupakan tanda syukur. Syukur kita lawan Rasulullah, banyak menggenang, banyak mengingat lawan Rasulullah. Maka bila sudah kita mengirim salam lawan Nabi kita pasti membalas salam kita, pasti. Ma min ahadin, kata Nabi, yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada daripada seseorang mengucap salam lawan aku, melainkan Allah kembalikan rohku ke dalam jasadku sampai aku menjawab salaminya. Salam kita tuh dibalas oleh Nabi kita. Dimanapun kita membaca salam pasti dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan untungnya orang yang banyak membaca salawat, Nabi menjanjikan, ana ghiyasu man aksara salata alayya, kata Nabi, aku menjadi penolong bagi orang yang banyak bersalawat dengan aku. Ini jaminan Rasulullah. Kalau Rasulullah nang berucap tidak pernah ingkar janji. Beda kan kita. Kalau kita ini berucap banyak ingkar janjinya. Berjanji jam 8 pertemuan jam 10 yang datang. Kita kan berjanji ngapa-ngapakah, banyak ingkarnya kita banyak ingkar, bahkan kampanye manis saja bang pandir. Sudah duduk mana bang tahu lagi. Banyak orang yang kayak itu. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila kita muntung digerakkan oleh Allah banyak bersalawat, Nabi kita pasti macam menolong. Apapun kesusahan kita, susah di dunia ditolong, susah di akhirat pun ditolong. Asal banyak bersalawat.
Banyak tuh berapa guru ya? Banyak tuh ada yang madahkan 300. Ada juga yang madahkan 300 malam, 300 siang. Itu arti banyak. Artinya jangan kurang dari 300. Mengkawa itu 1000 bang sehari. Mengkawa. Tapi sambil berjualan di sini nyaman. Mahadang pelanggan baca salawat. Tasbih tuh tasbih nang angka tuh nah. Nambah angka bakatek di tangan tuh nyaman gitu. Mau nambah katek nang berinting gini lalu tak gugur. Apalagi mun sudah duduk di kursi kadang-kadang munjul orangnya. Rasulullah Muhammad munjul kawan. Apalagi di majelis tuh rancak pada munjul lah. Sudah mulai guru nang Fatihah sudah aja. Rejut. Sabar kalian majelis guring dapat berkah, iya dapat berkah, tapi ilmu dapatlah. Orang guring tuh maka bisa berdengar ini apa enggak orang guring ngarannya. Berbahaya kan, bahaya benar. Bahaya tak guring. Oh guring aja belajar panggil gurunya, jangan guring di majelis. Guru kan Rasulullah mengatakan, gurunya jawabnya, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila engkau melewati taman surga maka mampirlah. Nah, yang disebut taman surga itu kan guru, ini majelis ilmu masuk taman surga karena saking nyamannya guru di surga tuh, saking nyamannya sehingga mata ulun ini kata kau marit lagi kayak nyamannya. Sehingga ulun guring dulu. Jadi bisa murid nasib aja lampian. Kalau lebih pintar nggak guru jadi jawabannya berdalil kayak apa? Ulun pernah bisi kawan di pondok itu. Jadi waktu Johor itu kan sebelum Johor disuruh kayak ulah lah, disuruh guring sebelum Johor. Kayaknya nyanyak nih guring nih sampai orang azan kada mau bangun, digarap oleh gurunya. Bangun, jadi gurunya kan. Yang gurunya tak mau jawab nih, yang menjawab bangun gurunya sembayangan langsung keluar dalil idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Dalilnya keluar itu hadis Nabi kan, idza na'asa ahadukum, apabila mengantuk kalian, salah satu dari kalian mengantuk, wa huwa yusalli, dan ia akan melaksanakan sholat, falyarqud, guringlah dahulu. Jadi mun mata dasar mengantuk jangan sembahyang, guring dulu. Itu dalilnya guru aja. Jawabnya, ikam je guru hendak berdalil kamu pangkong nggak pakai nama. Jadi pondok je guru lain urusan ini deh. Mau kada mau ikam harus tunduk dan perintahku gitu. Ada je nak berdalil hari dia ya Allah. Mentang-mentang hafal dalil langsung dijawabinya pakai dalil. Atau mutar siapa timo tuh. Ini teman nyampe ya. Asabdes kan wita ini sama deh wet kalteng non kalsel sama lah lain kalteng menjalan jam 10 ini nah hadirin sekalian rahimakumullah, kembali ke kisah tadi. Asal banyak aja biar salawat, asal banyak aja salawat itu pasti ditolong oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mau kesusahan dunia, mau kesusahan akhirat pasti ditolong. Nah, ada kisah bahari di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak ada seorang laki-laki anak muda yang melakukan prosesi ibadah haji. Terus ia lebih ibadat sampai ia melakukan yang sunat-sunatnya, tawaf sunat, tawaf apa nang wajibnya maupun sunatnya. Waktu tawaf, waktu apapun nang dibacanya cuma salawat. Tawaf di Baitullah nang dibacanya salawat. Sa'i salawat nang dibacanya. Kemanapun ini salawat aja nang keluar di muntungnya. Itu selalu didengar oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Sampai penasaran Imam Abdullah bin Mubarak. Wahai anak muda, kenapa ikam ini maka di mana-mana baca salawat? Kada ada lagi bisi doa lain enggak? Kada ada bisi hafalan yang lain enggak? Misalnya tawaf kan baca doa apakah ya terhadap tawaf? Kada, dan kada salawat aja. Kalau kita kan biasa aja ubah-ubah kayak itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya kan baca itu bisa aja toh. Wabil akhirati hasanah.
tabarong mau bini dua terus among sa ikong bini pertama ngarannya Hasanah bini Anom ngarannya Hasanah, bini Anom ngaran Hasanah, bini Tuha Maimunah, bini Tuha Maimunah kabay-bay tulang berdua tulang haji raminya dito lah rame bini dua awak sa ikong na laki mayroon dua bini no rame tulang dua ketiga tulang Baywa pasahatan tawab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau kalau bini Tuhan berapa kali tawab hasanah ya hasanah disambut tahu tentang bini Anom dia sambut taros leh aku nang Tuhan diabaikan oke jurang kena ayo jurang itu kan orang hasanah dia hasanah disambut aku sekali lagi abahnya lah aja mau capek aku bilang ngaranku kada tabuat sekali nih aku bulik berdahulu pada makan jadinya laki wani geram bulik berdahulu tuh model nikah wani ayo aja laki baik aku nama kalah hanya laki bahaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati maimunah jika ada benar marah bungol dia laki membanding si bungol dia jadi bulik sama berbungol baik bungol aja sih daripada aku bungol itu pahaman nyata baik bungol aku sedikit daripada tahualan orang bungol ini tambah bungol sawah itu tuh tambah bungol dia jadi nah ada babnya kita nang pintar nih membungol sedikit ada waktunya kita nang pintar nih mengalah supaya kita jangan bekancangan lawan membungol ada contohnya nah kayak orang pulang masjid itu sudah jadi cuma nak ampun saham paling banyak ngarannya si Ibrahim lawan Musa ini jadi menjadi petugas kemudian naseitongnya Ja'far ngaran si Ja'far ini paling banyak nanam saham di masjid sapanggal masjid itu ampun Ja'far duitnya cuma orangnya ambungan ngerti lambungan apa bahasa Indonesia ambungan yuk kunjungan bahasa kita ambungan lambung kunjungan itu ambungan itu apa ya tersanjung minta dipuji minta disanjung senang dipuji ini orang nah ada bahasa Indonesia nya rupanya ambungan lawan kunjungan orang ambel itu juga barangnya orangnya ambungan sejak ini tapi bungolnya luar biasa biar dua mana bungol mana ambungan orangnya ini cocok dua tuh tampurannya ada si Musa ini jadi nang bawahan kan ngarannya Ja'far paling banyak nanam saham Ja'far ditunjuk jadi ketua sedangkan Ibrahim lawan Musa jadi sekretaris dan bendahara itu tuh saban Jumat imam nih bila nanti baca suhufi Ibrahim wa Musa mau Ja'farnya berapa kali Jumatnya main katakan kada suahnya dengan Ja'far hingga Ibrahim lawan Musa sekali Jumat di bambu banyak mamnya imamnya parbayin imamnya misalnya mamnya hari ini awas lah bilang kada tak sambat ngaran kok masih git nih ku rakai sekali karena masih git ngapun kok aku siapa enggak langsung nanam saham di sini Ibrahim itu siapa Ibrahim Musa siapa Musa Ibrahim non Musa bawahanku gitu mestinya kalau bawahan disambat atasan lebih dulu kebetulan imamnya hari itu orang Halebiu ini udah Halebiu lah ya kalau lawan Halebiu ini bakal luar biasa Halebiu ini pintarnya luar biasa ya Halebiu santai aja lah kisah wara cuma dari hikmahnya nanti ambil kayaknya ngaranya imamnya pintar pikir akan sijin masak-masak ayo jadi sih nyubuhannya pian guru bilanya
salah hari ini rakai sedikit. Saya datang alat berat mahancur sini. Jadi Tuan Guru, kita mulai masjid ini apa? Ya aku pikirkan jalannya dulu. Sama lamaan Tuan Guru ini pikirkan kayak apa caranya esok nih. Kayaknya dapat ilham rupanya nih. Oh ayo, masuk kayak tungtung mau khutbah sembahyang sini. Ini sudah udah di grup WA nih. Esok lah siap-siap sembahyang zuhur. Aduh, apa sih gini sampai ke ayat suhufi Ibrahim wa Musa wa Ja'far ketuanya. Allahu Akbar. Hari itu tuh lagi sahar. Ada jadi masjid hancur ya Pak. Ada jadi masjid hancur. Betul kata imam tuh. Betul ya. Tapi orang sudah panggil berdahulu dah. Kita BSN kena belikan. Daripada masjid hancur, betul sahabat. Biar mengarasi sumber yang tak tahu masjid hancur ya Pak. Itu pun tak barung kisah nangka itu. Cuma ada deh nangka itu. Tapi yang ini kisah mengaradok tak apa percaya. Nanti ambil di situ napa yo hikmahnya nanti situ. Jangan jadi manusia ambungan, jangan jadi manusia pupujungan tadi jangan kayak itu. Belajarlah jadi manusia yang ikhlas kayak itu belajar. Yang mana lah ya ke situ. Zaman Abdullah bin Mubarak tadi kembali ke kisah dulu lah. Ini banyak jauh lah yaunya itu. Mana lah yaunya. Jadi waktu itu Sirin mendengar sholawat saja dibaca si pemuda nih. Lalu ditakoni Sirin, anak muda, adakah alasannya ikam harus sholawat saja dibaca? Adakah alasannya? Jadi ikam baca salawat terus tuh. Pian siapa? Jadinya menjawab. Langsung Sirin kepada anak Abdullah bin Mubarak. Wah, nangar Abdullah bin Mubarak caket nang pemuda tadi. Abdullah bin Mubarak, naam. Anak Abdullah bin Mubarak. Ulama besar, wali besar, terkenal di mana-mana. Langsung si pemuda tadi mengatakan, jakanya kada pian wahai imam nambah tahun ulun kada pajang berkisah. Karena ini adalah rahasia keluarga. Karena pian nambah tahun ulun siap mengisahkan. Akhirnya dikisahkannya suatu hari jadinya wahai imam ulun berjalan lawan abah tulak naik haji. Naik haji berjalan batis. Berarti orang Parak lah di Jazirah Arab situ sekitarannya. Atau mungkin orang beli papan di jalan betis. Ada harapan sampai papaling hingga 8 jam mati itu. Ada sanggup lagi juga lagi lawan. Karena menerusakan di laut Sulawesi dan seterusnya misalnya tuh semati yang berjalan. Nah sudah motor aja berapa? 8 bulan kan? Semalam 6 orang Jambi kan? 8 bulan lah, mentolak bini betiatan berenang 8 bulan ya kampus. Kalau Makkah sepeda motor pakai Nmax ya semalam tuh nama pecahkan rekor dunia tuh. Lah Indonesia pakai sepeda motor itu 8 bulan ya sampai. Itu harus bisi bahasa yang lengkap itu ya. Inggrisnya harus ada, anunya Arabnya harus paham. Nggak ada bisa berbahasa gitu, apa nukar minyak kampanye banyak panggilan no bahasa Inggris tuh pasang kan kayak itu bahasa isyarat ini bahan orang paham bahan kan ada hati timbul orang salah paham. Nah kayak si bisu kan menakun nang acel-acel berjualan di pasar angan orang bisu dasar wajib jangan terlalu padahal orang kan ada cincin itu kisah mana kenapa jual karena paham ini bahasa isyarat ini oleh Ethiopia alih bahasa isyarat ini tahu kan Allah Akbar banyak isi modal dan berkapan tolak berjalan ke Makkah, menuju ke Makkah. Di tengah jalan abahnya mati. Waktu mati itulah jernya nang terjadi hal nang paling menyupanakan lawan keluarga kami. Kenapa? Waktu abahnya meninggal dunia itu muha abahnya berubah jadi hirang latak. Mana hirang mana latak? Dubul dia. Mana hirang mana latak?
Sudah hirang tuh jangan baik tambah letak. Muha abahnya tuh putih, bayar tak mati langsung berubah jadi hirang letak. Disitulah inya minta tolong lalu penduduk setempat, kada dan hakunnya menolong. Tolong abahku, tolong gawiakan bantu kipayahnya. Kada jurang. Kami dah akan menolong abah kami penjahat. Buktinya waktu mati kayak ini, waktu hidup bagusnya muha, timbul bayi mati kayak ini. Akhirnya ia minta tolong kemana-mana, tidak ada hakunnya menolong. Sampai ia keuyuhan barabah di higa jenazah abahnya. Waktu ia berabah dalam guring itulah ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Di dalam guring Nabi Muhammad mengatakan, wahai fulan bin fulan, ana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku Nabi Muhammad. Kagetnya, ya Rasulullah, kenapa pian datang? Aku hendak menolong abah ikam. Kenapa pian hakun wahai Rasulullah menolong abah ulun? Kenapa maka pian hakun? Jawaban Nabi, ana ghiyasu man aktsara salata alayya. Aku menolong orang yang banyak salawat lawan aku. Wahai Rasulullah, apakah abah ulun nih banyak bersalawat tiap hari? Bujur aja Nabi. Abah ikam banyak tiap hari banyak bersalawat. Kenapa abah ulun maka matinya muhanya hilang? Kenapa? Karena jar Nabi abah ikam ahli maksiat. Jadi bahasa ulun STMJ, salawat terus maksiat jalan. Rajin bermaulidan, rajin juga berbicara. Rajin memuji Rasulullah, rajin juga nguncang dadu. Apakah pokoknya bersalawat terus maksiat jalan juga. Orang ini nih STMJ. Ada mengerti juga. Mun STMJ nang dingin-dingin gini kan memang. Jelas. STMJ salawat terus maksiat jalan. Oh itu kah wahai Rasulullah? Inggih, ujar Nabi kita menjawab. Abah Hikam ini ahli maksiat tapi banyak bersalawat. Itulah makanya Abah Hikam matinya muhahiram. Tapi aku kasihan dengan Abah Hikam. Akhirnya dipusut oleh Rasulullah muha abahnya. Dipusut oleh Nabi kita, set dipusut muha abahnya langsung jadi putih berasi. Putih berasi. Bayinya tabangan menjadi putih. Jadi contoh Rasulullah menolong siapapun yang banyak bersalawat, sekalipun ahli maksiat. Dalam ceritanya ini ditolong oleh Nabi kita berkat inya banyak membaca salawat. Mulai hari itulah wahai imam dan pemuda tadi, ulun merasa tahu tang jasa lawan Rasulullah, karena Rasulullah merubah wajah abah nang girang menjadi putih barasi. Mulai hari itulah ulun mengatakan, aku berjanji mengisi semua waktuku cuma ini contoh di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak, orang yang banyak bersalawat ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kita itu juga, kalau kita banyak bersalawat pasti dunianya ditolong Nabi, akhirat pun banyak ditolong oleh Nabi kita. Nah, ini diantara cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad, diantaranya dengan membantu dakwah Nabi, menyebarkan dakwah Nabi, dan juga banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan berkat majelis malam hari ini Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita bersama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan, sertai sihat wal afiat, diluaskan rezeki yang halal karena lapah mencarinya, kabul segala hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan kita pada taat diselamatkan Allah dunia sampai akhirat, begitu pula anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berkat majelis malam hari ini Allah tidak mewafatkan kita melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang perlu sampaikan. Minta Allah, minta halal, minta maaf dan kepadatan khusus dengan guru-guru Tuhan, dengan para habaib. Doakan mudah-mudahan beliau semuanya sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan beliau sehingga mudah melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.